Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa bersama saya, Muhammad Ihsan, dalam video hasil pengamatan lapang mata kuliah TKHM. Judul yang kita buat adalah Animal Welfare dan Biosecurity Penjualan Hewan Kurban. Nah, bagaimana hasil dokumentasi dari kami? Mari kita saksikan bersama. Menjelang Hari Raya Idul Kurban, kita akan dengan mudah menemukan hewan-hewan kurban seperti domba, kambing, dan sapi. Hewan-hewan tersebut dijumpai bukanlah di kandang peternakan atau di pasar hewan, melainkan di pinggir-pinggir jalan raya. Di bulan-bulan inilah, para peternak atau pelaku usaha lainnya memanfaatkan lokasi-lokasi yang mudah ditemui orang, yaitu dengan memanfaatkan lahan kosong di pinggir jalan untuk menjajakan hewan-hewan kurbannya. Hal ini tentu akan menjadi perhatian tersendiri bagi orang-orang yang melewatinya. Oh ya, mah, kerja. Yang satu kambing kayak gini berapa? Tergantung, harganya beda-beda. Di lehernya ada nomornya kan, ada harganya. Nah, bagaimana fenomena ini dilihat dari animal welfare dan biosecurity-nya? Mari kita simak cuplikan berikut. Hewan ternak merupakan sumber protein utama bagi manusia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, berbagai upaya dilakukan manusia untuk meningkatkan produksi protein hewani seiring dengan meningkatnya populasi manusia saat ini. Tentu, tidak serta-merta manusia hanya mengeksploitasi hewan-hewan ternak tersebut. Perlu adanya suatu kaidah hubungan antara makhluk hidup agar keseimbangan alam tetap terjaga. Animal welfare dan biosecurity adalah hal yang penting untuk diterapkan. Bagaimanapun, kita harus memperlakukan hewan dengan baik dan menjaga dari munculnya resiko penyakit yang dapat menular dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia. Salah satu dari 5 kebebasan hewan tersebut adalah bebas dari lapar dan haus. Untuk itu, menurut saya, bebas dari lapar dan haus itu kebutuhan tentang makanan dan minuman pada tempat atau peternakan tersebut harus cukup dan memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Untuk itu, makanan seperti rumput atau konsentrat harus tersedia, dan juga untuk minumnya sendiri, air harus tersedia secara ad libitum. Yang kedua adalah nyaman dan ketidaknyamanan dari ternak itu sendiri. Bisa dilihat dari segi nyaman dan tidak nyaman, apakah dalam satu kandang itu penuh, banyak ternak, atau seperti apa. Yang ketiga adalah hewan tersebut harus bebas dari sakit dan tidak terkontaminasi oleh penyakit. Berikutnya merupakan dari aspek ketakutan. Hewan tersebut harus tidak mengalami stres agar tidak menurunkan produksi dari ternak tersebut. Dan poin kelima adalah bebas mengekspresikan perilaku alamiah hewan tersebut. Biosecurity
biosecurity itu merupakan suatu tindakan untuk mencegah pemindahan penyakit dari farm keluar ataupun pencegahan datangnya penyakit dari luar farm ke dalam farm. Terdapat 5 prinsip dari biosecurity, diantaranya adalah isolasi. Isolasi ini berkaitan dengan pemisahan hewan ternak berdasarkan umur maupun segi kesehatan. Yang kedua adalah desinfeksi kandang atau hama, berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh peternak sendiri untuk membersihkan kandang dari hewan ternak itu dengan desinfektan khusus untuk mengendalikan faktor-faktor penyakit yang ada di kandang tersebut. Yang ketiga adalah lalu lintas kandang. Di sini kita lihat bagaimana akses keluar kandang, mulai dari yang pertama itu pembeli, dan yang kedua itu pekerja, dan yang ketiga itu penjual serta ternak itu sendiri. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kontaminasi baik ke dalam kandang maupun dari dalam keluar kandang. Yang keempat adalah sanitasi kandang. Di sini kita lihat kebersihan kandang itu, mulai dari lantai kandang, sirkulasi udara sendiri, dan bagaimana ternak tersebut bisa mengekspresikan diri agar tidak terkontaminasi oleh kotoran. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat bagaimana kebersihan pakan, kebersihan dari ternak sendiri, serta apakah pekerja tersebut memandikan ternak setiap hari dan membersihkan kandang itu setiap hari. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu mengenai pemusnahan hewan sendiri. Di sini apakah kita lihat apakah pemusnahan dalam bentuk pembakaran ternak atau ternak-ternak yang mati itu kita kubur, atau apakah diberikan daging-dagingnya kepada anjing-anjing penjaga atau seperti apa. Maka hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi silang terhadap hewan yang dimusnahkan sendiri. Bagaimanapun, animal welfare dan biosecurity itu sangat perlu diperhatikan. Walau dalam kenyataannya, penerapan hal-hal tersebut belum maksimal. Oleh karena itu, kesadaran dari peternak dan dukungan dari pemerintah sangatlah penting untuk mendukung terrealisasinya aspek-aspek kesehatan hewan itu sendiri untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis dari ternak ruminansia. Oke, sekian sajian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Coba temani